kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Lahan kekeringan, petani mengundur musim tanam padi hingga bulan Desember. Dorna Sport menghapus gelaran World Superbike Mandalika tahun 2024. Berharap hujan turun, warga menggelar tradisi ngaluh hujan di sumber mata air. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Kemarau panjang membuat musim tanam padi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah diundur hingga datangnya musim penghujan. Sebelumnya, para petani mulai menanam padi pada bulan Oktober, namun tahun ini diundur hingga bulan Desember. Diundurnya musim tanam karena ribuan hektar lahan mengering. Bibit yang sudah tumbuh dan siap disemai tidak bisa ditanam hingga datangnya musim penghujan nanti. Dinas Pertanian mencatat ribuan hektar di 9 kecamatan yang mengundur masa tanam. Kalau siklusnya belum sih, tapi kalau musim tanam pertama itu selalu mengikuti musim hujan, selalu dia. Nah, sekarang kita menunggu kapan mulai musim hujannya jatuh. Berarti ini pertama kalinya mundur ya, Pak Kadis? Ya El Nino ini kan, karena El Nino. Meski perkiraan musim penghujan akan turun pada bulan November, namun Pemda memprediksi petani akan mulai menanam padi pada bulan Desember nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah melonjak 2 kali lipat sejak 2 pekan lalu. Di Pasar Renteng misalnya, cabai dijual pedagang Rp60.000 per kilogram, naik dari Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen petani. Pemda menilai kenaikan harga wajar terjadi karena minimnya stok cabai terjadi hampir di semua daerah. Jadi kalau kami kan mengecek di tempat-tempat penjualan di pasar kan, jadi menurut teman-teman di pasar ya memang pasokannya kurang sehingga harga naik itu. Biasa hukum ekonomi berlaku. Ya. Pemda berjanji akan mengendalikan harga cabai dengan menormalkan stok di pasaran, salah satunya dengan menggelar operasi pasar murah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dorna Sport meniadakan gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan WSBK dinilai kurang diminati penonton dan diklaim menimbulkan kerugian. Dari kalender event yang dikeluarkan, Dorna Sport akan menggelar 12 seri balapan di sejumlah sirkuit dunia, namun tidak termasuk sirkuit Mandalika. Keputusan itu disayangkan Pemda Lombok Tengah karena gelaran WSBK selama ini mendatangkan manfaat positif bagi UMKM dan pendapatan daerah. Kami sudah mendengar, sudah diskusi dengan segala konsekuensi tadi, untung dan rugi, lalu kemudian nanti kegiatan-kegiatan akan ditambah dan banyak nanti kegiatan lainnya yang akan diadakan di tempat itu. Kalau berbicara itu bukan pengorbanan hari ini saja, tapi memang kita dari awal bagaimana bahu-membahu, bukan saja pemerintah daerah, tapi semua kita. Pemerintah daerah berharap pengelola sirkuit Mandalika mengisi kekosongan jadwal balapan dengan agenda lain yang menguntungkan daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Barat menargetkan kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 27%. Meningkatnya target karena menggeliatnya berbagai sektor ekonomi dan bisnis yang menjadi sumber utama pendapatan pajak di daerah. Selain bersumber dari pembelanjaan daerah, potensi sumber pajak terbesar ditargetkan dari sektor pariwisata dan UMKM setelah beroperasinya sirkuit Mandalika. Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara Barat memfokuskan penarikan pajak diantaranya perhotelan, transportasi wisata, restoran, hingga tempat hiburan. DJP Nusa Tenggara Barat menargetkan penerimaan pajak tahun 2023 bisa tembus angka 6,5 miliar rupiah, meningkat dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Depan kita akan bisa melihat beneran nggak mereka meningkat 75%. Kalau memang kita sudah dapat data, klaim itu kalau tidak salah dari Dinas Perdagangan atau Perindustrian ya, yang pembinaan UMKM. Kalau kita sudah dapat data itu, pastinya kita akan menyamakan nanti pada saat mereka membayar dan melaporkan SPT-nya. Target sih enggak. Tapi pastinya kita punya proyeksi. Proyeksinya tahun lalu pada saat Mandalika dihelat itu sekian. Kemudian kita memproyeksikan bahwa pengunjungnya sekian, paling tidak ya samalah peningkatannya gitu kan. Ditjen Pajak menggandeng sejumlah OPD dan instansi terkait untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di NTB. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.